Menteri dan hadirin sekalian yang kami muliakan, rumah sakit yang saat ini dikunjungi adalah satu-satunya rumah sakit di Kabupaten Kapuas, Rumah Sakit Dr. Sumarno, Dr. Akib Mojo. Ini sampai saat ini sudah mempunyai 145 tempat tidur, terdiri dari kelas 3 80 tempat tidur, kelas 2 27 tempat tidur, kelas 1 Ya, silakan. Sudah perbantuan ya Pak ya? Ya, perbantuan ya. Bukan. Nanti dilanjutkan dengan APBD. Kita ada satunya lagi jiwa. Ini mengenai jenis malaria. Masuk pengiriman ICS juga ya. Latihan PDM kita kerja lagi pelatihan kesehatan. Oke. Kalau ininya, kalau pengobatannya juga oke. Kalian pakai pengobatannya? Aku sunat di sini. Naiknya jadi satu putih. Ngepost aja Pak. Penyakit apa aja? Penyakit apa aja yang paling banyak? Ini penyakit yang biasa tulis. Apa? Ya, hipertensi. Hipertensi. Emang kalteng hipertensi. Kenapa? Kenapa kalian hipertensi? Kalau kepenuhan di ruangan kan nomornya. Iya, betul. Oh, potong. Iya. Seperti apa aja? Keracunan massal. Sering setiap tahun. Nah, itu mana badan pom ada? Hampir tiap tahun Bu yang ini ya. Keracunan itu kan kapal pasir, penyimpanan air. Dari puasa kan? Mesti kencangkan prokesnya. Oke deh. Itu saya cek kelas 3 bukan kultif. Kelas 3 ini. Kalau Bapak kenapa? Jatuh sepeda motor. Oh jatuh. Naik sepeda motor jatuh.
Lekas sembuh ya Pak. Ibu Menteri, Pak. Sudah rasa lebih enak? Ya. Kapan masuknya? Ya? Malam tadi. Oh, iya. Oh, ininya belum dibersihkan ya? Rencananya malam. Oh gitu, tak kata dasarnya. Malam Ya? nanti. Satunya pernah udah. Berapa tanggal? Kuehin nih. Project completion report. Ini selesai kan? Pak. Mahasiswa dari Stikes Banjarbaru, praktek sini juga, nggih. Tadi yang suruh jogging. Kalian jogging. Kalian suruh jogging kan? Kepada masyarakat miskin yang diberlakukan oleh pihak rumah sakit itu bagaimana Ibu menanggapi? Contohnya misalkan orang nggak mampu kemudian tetap dibayar walaupun sudah ada. Di mana buktinya di mana? Itu terjadi di daerah, misalkan ada di daerah atau di tingkat nasional. Bagaimana Ibu menyikapi itu? Yang pertama, yang sebenarnya tidak ada bukti. Yang benar adalah orang miskin sekarang dibayarin oleh pemerintah. Ya, seharusnya dia yang tanggung jawab untuk membayar. Dia harus tanggung jawab untuk pengobatannya. Sekarang sebagian besar dibayar oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat. Ya, jadi sehingga saya tidak melihat ada rumah sakit yang menolak melayani seseorang hanya atas dasar miskin. Ya, jadi kalau saudara ada bukti, tapi betul-betul bukti ya, jangan hanya dengar-dengar atau sudah terjadi 10 tahun lalu atau 5 tahun lalu, silahkan dilaporkan. Itu jelas selama ini yang melaporkan itu biasanya tidak benar. Ya. Bahkan sebaliknya, itu di mana-mana pasien berterima kasih karena sekarang itu sudah dibayar oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam bentuk jam kesmas atau jam kesda. Maka di sini sudah ada jam sostek, ada askes. Berarti memang sebagian besar. Jadi pada saat ini itu 86,4 juta orang miskin yang biaya pengobatannya dibiayai oleh pemerintah pusat, dan kemudian di daerah saya malah tidak tahu saking banyaknya. Jadi jangan mengandai-andai tanpa ada bukti yang benar. Nah ini setelah melakukan kunjungan di wilayah Kabupaten khususnya Kabupaten Kapuas, bagaimana Ibu melihat kondisi rumah sakit Kabupaten Kapuas dari aspek pelayanan, lingkungan maupun yang lain-lain? Ada macam-macam ya. Artinya tentu yang saya lihat hanya beberapa. Saya tidak bisa berpretensi bahwa saya tahu seluruhnya. Tidak benar. Saya harus percaya pada laporan yang ada. Yang saya lihat kebetulan yang di Jalan Besar. Pertama, kondisi fisik memang beraneka ragam. Ada yang baru saja seperti sana baru diberikan bantuan dari APBN. Di sini yang sudah lama, yang memang ya sudah lama perlu perbaikan-perbaikan. Kedua adalah saya melihat bahwa semangat para petugas kesehatan, baik yang saya lihat di Poskesdes, Puskesmas maupun di rumah sakit, cukup bagus. Ya, cukup bagus. Bahwa ada kekurangan-kekurangan itu jelas ada. Ya. Jangan semua penyakit harus ke dokter spesialis. Ya.
kebijakan kita adalah pertama di kesehatan dasar itu lebih banyak promotif preventif dan pengobatan yang kecil-kecil nggak usah spesialis. Spesialis itu mahal sekali. Rujukan pertama itu rumah sakit tipe D atau C seperti ini, itu sudah ada spesialisnya. Minimumnya kita tetapkan 4 spesialis dasar, ini sudah ada 6 ya, berarti sudah melebihi. Kemudian nanti di tingkat provinsi memang kita harap lebih banyak spesialis dan itu sekarang sedang disekolahkan ya, diberikan tugas belajar baik itu dengan biaya dari APBN maupun dari APBD. Jadi memang kita secara bertahap akan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang bermutu. Kita lihat bahwa tenaga dokter relatif memang masih kurang kalau dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Namun kita sudah bantu di sini dokter PTT 40 ya. Kita bantu dokter PTT 40 setahun dari APBN. Di samping itu dari daerah juga sudah mengirimkan tugas belajar. Jadi saya mempunyai optimisme yang cukup ini bahwa Kalimantan Tengah itu insya Allah dalam beberapa tahun ke depan akan makin lama makin baik. Bu, terkait dengan program Kalteng Barigas di bidang kesehatan ini gimana Ibu Beta? Salah satu program kesehatan di Kalteng adalah program Barigas yang mungkin yang sudah dicanangkan oleh Pak Gubernur 2 tahun yang silam pada tahun 2010. Bagaimana Ibu melihat program ini? Saya melihatnya secara positif sekali, ya, oleh karena memang yang dibiayai oleh pusat, ya, oleh pusat itu tentu yang Askes, pegawai negeri sipil, tentara, TNI dan Polri, pensiunan, tetapi juga yang masuk dalam Jamkesmas. Semua yang tidak masuk Jamkesmas tetapi membutuhkan tambahan biaya pengobatan itu ditanggung oleh daerah. Dan saya berterima kasih oleh karena Bapak Gubernur memang mau mengeluarkan ini karena saya bersama penduduknya, rakyatnya. Namun yang selalu harus saya tekankan adalah rakyat juga harus mempunyai peran yang sangat penting. Rakyat harus menjaga kesehatannya, ya, supaya jangan sakit, gitu kan? Tanggung jawabnya, ya. Jadi harus dari kedua belah pihak. Selama ini ada terpaduan sudah antara provinsi, antara daerah sama pusat dalam bidang kesehatan? Ya, tentu ada macam-macam ini masih ya di beberapa daerah, masing-masing variasi tergantung inovasi-inovasi di daerah, akan tetapi pada dasarnya lambat laun itu akan diintegrasikan. Mulai tanggal 1 Januari 2014 itu baru yang Jamkesmas dengan Askes dan sebagainya itu diintegrasikan, tetapi sampai tahun 2019 nanti juga Jamkesda itu secara bertahap akan diintegrasikan dalam BPJS atau SJS. Kita tahu rumah sakit kawasan ketika ada pasien dari SKPM. Namun ketika itu dikirim ke rumah sakit melalui Jamkesda ke Palangkaraya, itu kita mereka kondisi jalan saat ini masih jalan kondisi besar apa harapan itu untuk kunjungan ke rumah sakit Palangkaraya. Sementara jalan kondisinya masih jelas bahwa pada suatu waktu kita menjadi sistem ya, satu sistem. Jelas bisa saja bahwa dalam tahap awal itu masih harus ada penyesuaian. Kalau yang sedang berjalan sekarang, masing-masing rumah sakit melakukan MOU dengan PT Askes yang mengelola dana itu. Tapi lambat laun itu akan diintegrasikan sehingga kita nanti menjadi satu sistem. Dalam undang-undangnya dikatakan portabilitas, jadi artinya dia bisa berobat di mana saja selama dia warga negara Republik Indonesia dan mempunyai karena memang menjadi tenaga kesehatan itu kan pilihan, ya kan? Dan itu merupakan suatu kebanggaan untuk kita melayani. Tentu kalau pasiennya ada 500 satu hari, saya juga udah nggak bisa senyum, tahu nggak? Pertama dulu, aku yang pertama dulu balik kan. Hati-hati.
Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Masih lama umur guys. Berapa tahun lagi? Oh, masih lama. Masih cantik ya. Jadi kalau seandainya Bu Bidan seperti ini semua, pakaian bersih, saya pikir pasiennya senang. Ya, jadi masih 5 tahun lagi, sama dengan saya Bu, sebentar lagi. Jadi intinya selalu menjaga privasi ya Bu ya, jaga diri dan baik. Ya. Dan saya mengaturkan apresiasi pada Poli Kebidanan, meskipun ruangannya sempit, tapi tunggu saya Bu sebentar, ya. Paling lama setahun. Paling lama setahun, karena tahun ini dibangun di belakang itu, pavilion itu, nanti itu dapat di belakang. Nanti sampaikan gambarnya apa ke Pak Selot, gambar ruangannya, nanti direncanakan untuk bentuk setting gambarnya untuk Poli Kebidanan. Ya, ke Pak Selot. Dilihat dari pas Ibu kunjungan kemana, lihat itu rumah sakit mana yang bagus gitu. Kalau pas ke Bandung saya mampir ke rumah sakit Helmina ya. Helmina Bandung saya pernah masuk gitu ya. Pas masuk ke numpang ke toilet saya lihat bagus ya. Bagus. Jadi memang ya begitu nggak masalah. Tapi settingannya seperti itu Bu. Karena dia swasta di bagus. Kan harus dibandingkan nggak harus pakai PPD kan. Jadi bisa melihat. Jadi tolong dibuatkan nanti settingan di gambar Poli Kebidanan. Nanti dimasukkan ke perencanaan tahun 2013 ini sebelum dilelang ya Pak Slot ya. Cepat karena ini mau dilelang sudah. Ya. Tetap berkembang, maju terus ya. Jangan pelanannya jangan hanya berjalan. Kalau di Komski berjalan malah ini pelanannya. Jadi lebih tingkatkan saja di Poli itu, yang jelas banyak pasien ya situ. Kemarin ini saat ada Ibu Menteri, berapa pasien sehari? 200 Bu sehari Poli. Sama penunggunya maksudnya, sama mengantarnya. Ya nggak apa-apa, ya kan sekali-sekali berbohong ya nggak apa-apa daripada nggak tahu, yang tahu kita sendiri kok. Yang tahu kan kita, tanya berapa pasiennya di Poli, yang hitung malah kalau sampai mikir kan dikira kita mikir 200 itu aja malah tahu dia. Oh dia hari ini juga nggak kesini lagi. Ya, ininya itu. Kemudian saya